kecil bernama Musodi. Pagi itu di rumahnya, Darus Samin kecil begitu setia menemani ibunya memasak. Tak seperti kebanyakan anak-anak lainnya, Darus Samin lebih senang menghabiskan waktu di rumah sambil menyelesaikan tugas-tugas rumah bersama ibunya. Darus Samin binti Haji Muthalib, wanita kelahiran 15 Juli 1944 lalu ini yang namanya akan mengisi kisah ini. Jasanya mewangi harum sepanjang sejarah peradaban. Sosok wanita luar biasa, bak pahlawan di tengah huru hara kehidupan. Setelah usia yang cukup, Allah mempertemukan Darus Samin dengan cintanya, belahan jiwanya yang akan membersamai kisah hidupnya. Sosok lelaki yang dari tulang rusuknya Darus Samin tercipta. Beliau adalah Arab bin Maimunah. Pada tahun 1964, Darus Samin beserta keluarga kecilnya diboyong oleh Buya Arab ke Pekanbaru. Kehidupan rumah tangga keduanya pun dimulai. Dengan penuh kesederhanaan dan seadanya, keseharian Buya Arab dilalui sebagai seorang guru. Walaupun profesi ini pada hakikatnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya, dengan kondisi tersebut, Darus Samin yang pengertian pun tidak tinggal diam dan membantu menutupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan es dan gorengan seadanya. Bagi Darus Samin, kondisi tersebut tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi seromantis dan semanis kisah Romeo dan Juliet. Badan lelah dan mengantuk harus diabaikan sejak dini hari untuk mulai memasak cemilan untuk dijual pada pagi harinya. Setelah semuanya beres, istirahat juga bukan hal yang dilakukannya. Ya, saatnya berjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Es mulai dimasukkan ke dalam termos. Gorengan bakwan, godok, tahu isi, dan lain-lain disusun rapi dalam sebuah nampan. Beliau mulai membawa dagangan dan harapan ke sekolah. Nanti pulang jualan habis terjual. Itu hasilnya, nasiblah yang menjawab. Yang pasti Darus Samin telah memenuhi kewajibannya, yakni berikhtiar mencari rezeki yang telah ditaburkan oleh para malaikat rezeki pada setiap pagi. Saat bernasib baik, dagangan habis dan laris. Lelah sirna dan pulang dengan hati lega dan siap melanjutkan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan segudang tugasnya. Saat usaha sedang diuji, bidadari kampung Musojid tersebut juga pulang dengan lapang dada dan untai harapan. Masih ada hari esok. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah keseharian Darus Samin, begitu tawakal yang diazamkannya. Profesi ini dijalani oleh Darus Samin dan suami dalam kurun waktu beberapa lama, hingga Allah membahagiakan rumah tangganya dengan kehadiran 6 orang anak. Mereka inilah yang kemudian banyak menjadi saksi perjuangan sang ibu dan ayah. Tahun 1983, akhirnya Buya Arab memutuskan untuk membangun pesantren di Pasir Pengarayan. Penetapan keputusan tersebut tentu bukan keputusan yang mudah dan muncul begitu saja dalam benak sang Buya. Dengan demikian, sebagai istri yang taat pada suami, Omak Darus Samin tak henti menguatkan sang suami untuk meneruskan cita-cita mulianya. Oh, Abah Pajah. Kalau cita-cita tu mau untuk agama Allah tu nya, insya-Allah mau agih jalan tu nya. Yang penting mau awak jangan bosan-bosan berdoa. Mohlah, awak berjuang bersama-sama. Maka diputuskanlah untuk membangun sebuah pesantren di Pasir Pengarayan dengan lokasi yang mudah ditentukan. Dalam renungan panjang, Buya Arab terus mempelajari di mana lokasi yang tepat untuk pembangunan pesantren tersebut. Menjelang Ramadan 1985, Firdaus berangkat ke Gontor dan tes sebagai santri baru, tepatnya di bulan Syawal tahun tersebut. Qadarullah, beliau dinyatakan tidak lulus. Karena tidak lulus, Firdaus kemudian melanjutkan di Pondok Ngabar Wali Songo. Buya Arab kemudian memberi pesantren tersebut sebuah nama, Pesantren Khalid bin Walid. Pada tanggal 1 Juli 1990, dibukalah penerimaan santri pertama kalinya di pesantren Khalid bin Walid. Pada masa itu, hanya sebanyak 40 orang santri putra sebagai angkatan pertama. Omak dan Buya menyambut santri mereka dengan senyuman dan hati mereka yang paling ikhlas. Para santri inilah yang akan menjadi tanggung jawab mereka selama menuntut ilmu di pesantren Khalid bin Walid, mendidik dan membimbing para santri
tahun 2003. Sekitar jam 6 pagi, penghuni pesantren berhamburan keluar dari masjid. Kegiatan sejak ba'da subuh sudah berakhir. Kini mereka ditugaskan untuk mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Buya Arab segera mengganti pakaian dan bersiap-siap menuju sungai kecil yang terletak di belakang rumahnya untuk mandi. Usai menyegarkan segenap raganya, Buya lalu bersiap-siap kembali menyusuri lereng jalan setapak menuju rumah panggungnya. Matahari pagi sepertinya belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya, hingga panasnya belum terlalu menyengat. Mungkin karena itu juga, jalanan yang masih basah belum mengering dan masih licin, atau mungkin Allah telah menetapkan kodo dan kodarnya untuk sang pahlawan subuh itu. Saat mulai mendaki menuju pulang, Buya terpeleset di jalan setapak yang disusurinya, hingga ia terjatuh, limbung dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Ember kecil di tangannya terpelanting. Ternyata cerahnya pagi ini justru membawa mendung di langit. Santri yang melihat kejadian tersebut segera berlari dan memberikan pertolongan. Mereka memandu Buya yang tertatih-tatih menahan sakitnya menuju rumah. Tubuh ringkihnya nampak kesakitan dan tidak berdaya. Pilu yang tak diinginkan menjadi sahabat itu segera datang dan menyelubungi hati Omak Darussamin, anak dan segenap keluarga besar pesantren. Istirahatlah dulu. Beko mau baru awak ke rumah sakit. Usah bawa aku ke rumah sakit leh. Seandainya dicapai Allah nyawaku, sona aku terima iku leh daripada di rumah sakit. Tiba-tiba, Pilu semakin menyeruak saja menghilangkan segenap senyum yang mendengarnya. Air mata tidak bisa diajak kompromi. Ia mulai menggenang di sudut-sudut mata Omak yang mulai menua dan lelah. Hari-hari terus berlanjut. Kini Buya belum juga sembuh dari sakitnya. Sang Omak wanita yang tegar itu ternyata tak setegar batu saat memandangi sang suami yang begitu semakin melemah. Di depan anak-anaknya, selama ini ia tak pernah menampakkan keluh kesah dan rasa sakit karena penanggungannya. Tapi hari ini ia begitu cengeng, tiba-tiba jadi lemah dan tak kuasa menahan air matanya. Lalu beliau meminjam handphone milik Nofrizal dan menghubungi Firdaus. Oi Nofrizal, pinjamlah HP bang dulu. Aku nak menelpon Firdaus ko Iyo mak, pakailah mak. Nofrizal memperhatikan wajah Omak yang nampak lelah. Terlihat jelas kesedihan di sorot matanya. Nofrizal rasanya tak kuasa jika harus melihat wanita yang selama ini telah ia anggap sebagai ibunya harus menanggung kesedihannya sendirian. Di saat yang sama, HP Firdaus berdering. Tertulis di sana Inaf, nama panggilan Nofrizal. Saat itu beliau sedang berada di Pekanbaru. Halo nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Ternyata bukan Inas sang sahabat yang menelpon. Tidak biasanya Omak pandai mengambil handphone dan berinisiatif menelpon. Omak selama ini adalah pendamping setia ayah, yang jika ada keinginan dan hajat cukup disampaikan kepada ayah, dan ayah akan menyampaikan kepada anak-anak. Firdaus mulai curiga, ini di luar kebiasaan. Apa mak? Mano ayah? Tanpa sadar, Firdaus langsung menunjukkan keheranannya. Tanpa aba-aba, terdengar suara di seberang semakin serak dan lemah. Tangis sang Omak pecah, tak kuasa ia menahan sedih pada anak lelaki sulungnya ini. Apa ajak ko mak? Pajak nangis ko? Firdaus semakin bingung, hingga kemudian saat tangis itu mulai terkendali, sang Omak dapat menjelaskan kondisi Buya. Ayah bang sakit. Baliklah copet nak. Firdaus yang dinobatkan Allah sebagai anak lelaki sulung tidak pikir panjang. Beliau pun segera bersiap untuk bertolak ke Pasir Pengarayan untuk merawat dan membantu pengelolaan pesantren bersama saudara-saudaranya yang lain. Kemudian berkumpullah seluruh ahli keluarga, berembuk dan bermusyawarah untuk tindakan pengobatan Buya yang semakin lemah, kecuali Sakinul Muttaqin yang sedang menempuh pendidikan di Kairo. Kondisi Buya terus menurun. Pada pagi Rabu, Firdaus membopong tubuh ayah untuk dimandikan. Hatinya mulai sendu dengan tubuh ringkih sang ayah yang tak berdaya. Laki-laki tak boleh menampakkan kepiluannya.
Tanpa suara, sang ayah dimandikan, digantinya pakaian ayah. Sekarang, kasur tempatnya berbaring dipindahkan ke ruang tengah agar beliau lebih segar dan tidak terlalu suntuk. Firdaus memperhatikan wajah sang ayah. Ayahnya begitu lelah, terbaring tanpa suara. Daus, kuwasiatkan kepada abang, karena abang anak laki-laki yang godam, sekolahkan adik-adik abang ke Mesir sadunya. Iyo, insya Allah aku akan berusaha menunaikan wasiat ayah. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tanda-tanda sakaratul maut semakin terlihat. Hening, senyap, sendu. Semua ahli keluarga dan kerabat berkumpul. Namun, kali ini dengan suasana yang hening. Semua seperti hanya berkecamuk dalam dada masing-masing, tanpa suara. La ilaha illallah. Buya batuk, namun ternyata batuk tersebut adalah suara terakhir yang diucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buya kini berpulang. Kabar duka ini seperti aroma yang mudah tersebar. Keluarga pun mulai menyelenggarakan jenazahnya. Buya Arab disolatkan dan dikuburkan pada hari Kamis. Firdaus bertindak sebagai imam dan anak yang turun ke kuburan. Awan belarak sendu dan mulai melukiskan suasana hati umat Darussalim yang kini pindah. Menatap pekerjaan sang suami yang amat ia cintai, manusiawi memang. Namun ia tak boleh berlama-lama berduka, karena umat Darussalim sadar bahwa segalanya hanya titipan dan kita sebagai manusia hanya perlu ikhlas ketika sang pemilik mengambil titipannya. Oma harus melanjutkan perjuangan Buya. Ia harus menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi anak-anak dan para santrinya. Hal ini tentu bukan perkara mudah baginya. Tapi bismillah, Oma mencoba terus melangkah dan tak lupa mohon kekuatan pada Yang Maha Kuasa. Tak sedikit warga yang berkomentar miring tentang meninggalnya Buya Arab. Pagi itu, Omak membeli kebutuhan dapur di pasar seperti biasanya. Hingga akhirnya, Omak mendengar percakapan yang membuatnya seperti disambar petir di siang bolong. Bu, yang haus Bu, es kelapanya Bu, dibeli. Ikan yang segar Bu, baru tadi ikan lagi Bu. Kemarin Cece yang sana. Tahu kalanya, Buya Arab nak baru saja meninggal. Iya tinyo, setahu ku Buya tu sakit amyangnya. Orang meninggal, innalillahi. Donga-donganya tu dah, korban Buya dan keluarganya tu makan duit sedekah. Hei, duit sedekah yang mana kau? Duit sedekah yang mana ya leh? Kalau nak duit sedekah untuk pondok tu. Dia engkau, elok berbuat tu, nak boleh awak bersangkau sama orang tu. Astagfirullahalazim. Oma hanya beristighfar dalam hati lalu segera pergi. Air matanya tidak terbendung lagi. Ia tak tahan dengar omongan tajam netizen yang sok tahu tentang kehidupan keluarganya. Kendati demikian, Oma tak menghentikan perjuangannya hanya karena omong kosong beberapa orang yang ia dengar. Entah dari mana mereka menyebarkan berita yang kejadiannya sama sekali tidak pernah itu. Hari terus berganti, waktu terus bergulir. Khalid bin Walid semakin ramai digemari masyarakat. Santri Khalid bin Walid semakin banyak dan tentunya jumlah tenaga pengajar juga semakin bertambah. Kegiatan santri berjalan tertib dari pagi hingga malam hari. Sudah menjadi kebiasaan Oma membangunkan para santri setiap paginya menjelang subuh. Oi, jago-jago subuh. Oh, jagolah kalian. Boleh semuanya semua ke masjid ni. Jangan kalian malih-malih doh. Kalian kau calon imam untuk kedepannya. Oi, abang jagolah jangan malih kau jabang doh. Adik tipu malih bangko. Semayang kau untuk abang Yusuknya. Copet-copet lah poin. Bekul selesai 10 orang semayang. Begitulah setiap paginya.
Setelah selesai sholat subuh, Oma mulai memasak untuk makan para santri bersama kedua anak perempuannya, Zul Azmi dan Robiatul Adawi. Oi, cepet nak ambil nasi tu. Dah tutup baru kalian datang. Begitulah omelan ringan Oma jika melihat santrinya terlambat mengambil nasi. Iyalah mak, aku nak tak ada dari mesej sembahyang duha sebentar. Mo alah sungguh. Cepet nak ambil nasi tu. Belangau puluh beko. Begitulah Oma Darussamin mengajarkan kepada para santrinya bagaimana menjadi sosok yang mandiri dan berdikari. Sosok guru sekaligus ibu yang kadang mungkin terlihat cerewet, namun dalam hatinya ia selalu memberi rasa kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya. Sebab itulah ia lebih memilih dipanggil Oma daripada panggilan-panggilan lainnya. Sosok yang periang, senang bergurau, namun kadang juga cerewet dan judes. Hal yang demikian Oma lakukan semata-mata karena ia tak ingin melihat santrinya menjadi orang yang tak baik akhlaknya. Jai, balik di banyak nasi ko. Aku kureh kunyo. Ini kan tolong aku ngambilkan nasi ko do. Abang, usah bang sobek sama mak do yo. Iko aku buang nasi ko anggap pamelah aku sedekah sama ayam. Oi Ucok, jangan membuang nasi tu do. Mubazir, syukuri ambil lah dia agak Tuhan tu. Macam lu lah orang miskin duluan non. Kilin ko ini bersyukur. Mo sebenarnya bukan Indo bersyukur, tapi no tolong asuh kuliah do apa caranya le. Orang lain no nak do ayam lah naknya. Jadi apa maksudnya kok? Abang lu nak do ngabu aku do? Aku mau julikan lagi ku mo semata-mata demi kliennya. Maaf lah mak yo, aku no bermaksud apa-apa do. Jangan merang mak le. Mak lancar adikku, aku sayang mak. Abangku merayu juga jo abang. Tahu ku niat abangnya nak menenangkan hati aku no. Sore harinya, Oma mengajak santri-santrinya yang sedang bermain bola kaki untuk gotong royong dan mencari kayu bakar. Yang gotong royong cepet-cepet. Oh Elbi, olah lah main bola tu. Dari tadi nak abang main bola torui, beko pecah bola tu mo. Iyo nama, rasuku ikut terus lah kerojo kami tiap hari. Walaupun kini ni kalian anak orang kayu, mo olon tu leh godang kalian jadi orang kayu. Pokoknya mo kalau miskin samu kalian sadunya. Olah lah tu, kau belah sama nantu ah. Maleh lah kalian kau. Sebagaimana yang telah diwasiatkan Buya Arab kepada Firdaus bahwa semua anaknya harus disekolahkan di Mesir. Beberapa hari lagi, Oma harus mengantar anak laki-laki bungsunya, Fatur Rahman, berangkat ke Mesir. Sudah menjadi tabiat seorang ibu ketika hendak melepas anaknya merantau. Tentu banyak hal yang ia khawatirkan. Akibatnya, banyak pesan yang ia amanahkan agar buah hatinya menjaga dirinya selama berada di negeri orang. Ipat, dongakan posan omak yo nak. Kalau sampai abang ni naon, jangan mau cewek kojo bang do. Kalau memang lain nak nikah, lebih elok tidak sekolah nak. Eno menghabiskan duit do. Abang pun tetap bisa mau nikah. InsyaAllah mak, aku belajar elok-elok naon. September 2003, Fatur Rahman berangkat ke Mesir menunaikan wasiat ayahnya. Oma Darussamin dan para santri lainnya hanya mengantar sampai Pekanbaru. Oma begitu histeris ketika melepas anak bungsunya itu. Bagaimana tidak, Fatur Rahman pergi hanya beberapa bulan setelah Buya Arab meninggal. Masih ada sisa-sisa kesedihan dalam hati Oma kala itu. Lagi pula Indonesia dan Mesir jaraknya sangat jauh. Sudah 3 tahun lamanya Fatur Rahman menempuh pendidikan di negeri Seribu Menara. Semua itu tak luput dari perjuangannya menghadapi kerasnya kehidupan dan tantangan hidup. Hingga ketika itu ada salah seorang santri alumni pesantren Khalid bin Walid yang juga melanjutkan studinya ke Mesir. Ternyata ada kiriman dari keluarganya untuk Fatur Rahman. Isinya handphone dan sepucuk surat singkat. Assalamualaikum Ipat. Sehat ya abang. Belajar elok-elok di naun yo. Jangan kecewakan kami.
Pat, emak abang sakit nih kini. Doakan emak biar cepet sehat yo. 4 bulan sudah Omak dirawat di Pekanbaru. Selama itu, Firdaus beserta istrinya lah yang merawatnya. Daus, aku nak pulang rasanya ke pasirnya. Lungun ku rasanya sama Mia. Lupa lu mak do, jangan le. Omak ulun sehat bona le. Lebih baik omak disikomeng lah sampai sehat. Lagi pulo Mia sama Sukri ke siko esuknya. Mak, kalau betunya biarlah ku tahan rasa lungunku sama Mia ko. Esok harinya, Rabiatul Adawiyah dan suaminya Sukri menjenguk sang ibu ke Pekanbaru. Saat itu Rabiatul Adawiyah sedang hamil anak pertamanya. Sebenarnya bagaimanapun juga, Mia juga merindukan sang ibu. Namun kesehatan Omak jauh lebih penting saat itu. Oma, sadiko lai mak, disiko lai dausnya. Kalau lai apa-apa, bisa kami jonguk ke Pekanbarunya. Aku nak pulang ke pasirnya Mia. Mau kalau itu yang Oma ona, kami turikan konda hati Oma. Akhirnya, Omak kembali ke pasir Pengarayan bersama Rabiatul Adawiyah. Rasa cemas masih bersarang di hati Mia. Ibundanya belum sepenuhnya pulih. Namun, apa boleh buat, ibunya bersikeras ingin pulang ke rumah. Sudah lama Omak hanya bisa terduduk di atas kursi roda. Stroke yang dideritanya nampaknya merenggut semua kegiatan sehari-hari Omak yang biasanya setiap hari ikut serta bersama santri mulai dari subuh hingga malam hari. Sore ini di depan pintu rumahnya bersama Mia, Omak hanya bisa menyaksikan santrinya yang sebagian sedang bergotong royong dan sebagian lainnya asyik bermain bola kaki. Setelah itu, pandangannya beralih ke hutan yang letaknya agak jauh di seberang rumahnya. Mia, colu tu ayah dia melambai tangan Mia. Mana ke mak, lai nampak kudo. Salah colong mak tu. Lai apa tidur duduk mak? Rasa cemas seolah mencekam hati Mia ketika mendengar ucapan Omak yang demikian. Kalimat Omak membuatnya memikirkan hal yang tidak-tidak. Namun Mia tak mau menampakkan kecemasannya di hadapan Omak. Sore itu, Omak nampaknya bosan jika hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah. Ia ingin keluar sekedar menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya bersama anaknya Bayi Haki dan menantunya Rina. Baik, oh baik. Ayah kalian datang dikawal 2 orang baju putih. Bayi Haki hanya terdiam mendengar ucapan Omak barusan. Persis seperti yang diucapkan Omak kepada Mia sebelumnya. Mah, antarkan Omak ke kuburan ayah kalian, mah. Ona apa mak kenaon? Lah itu, nak nengok kuburnya Samilnya. Oh, mau apa imo? Keesokan paginya, tiba-tiba saja kondisi Omak sangat menurun. Hal ini di luar prediksi karena sebelumnya Omak terlihat baik-baik saja. Anak-anak hendak membawanya ke rumah sakit, namun Omak menolak. Iko mehku, pakailah Iko untuk menogakkan Mas Oji. Setelah wasiat itu, Omak tidak lagi berbicara. Suasana hening, bercampur cemas yang bergejolak dalam hati keluarganya waktu itu. Sepertinya ini adalah wasiat terakhir Omak. Betapa mulianya Omak. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ia masih menyempatkan dirinya untuk berbuat baik. Suara talqin mulai dilantunkan di telinga kanan Omak. Hawa dingin seolah menyelimuti ruangan itu. Tak ada sepatah kata pun yang terdengar kecuali suara talqin bercampur isak tangis yang mulai pecah. La ilaha illallah. Omak menghembuskan nafas terakhirnya. Wanita yang ibarat superhero di mata anak-anaknya itu kini telah berpulang ke sisi rohnya.
mak ulah meninggal. Insan yang Allah ciptakan untuk sebuah perubahan di tengah huru-hara kehidupan. Di antara carut marutnya kejahilan, engkau bunuh kecintaanmu terhadap dunia demi membuktikan kecintaanmu kepada Rabb-Mu. Lelahmu akan bercerita betapa tegarnya jiwamu. Air matamu menjadi saksi betapa tidak mudah perjalanan hidup kau lalui. Namamu tak akan lebur bersama jasadmu. Jasamu wahai pahlawanku terukir abadi, tak memudar seiring menuanya zaman. Mewangi harum sepanjang sejarah peradaban. Untukku wahai guru, teruntuk engkau wahai sang bidadari, kami mencintaimu. Sampai mati hanya cinta.